Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Laura Maywani dengan NPM 2215061071. Saya dari kelompok 2C. Video ini adalah video penilaian post test, judul percobaan 5 yaitu mengenai pengkodean. Oke, baik. Materi yang dibahas di sini adalah tentang seven segment. Seven segment sendiri adalah suatu komponen elektronika yang terdiri dari beberapa segmen yang digunakan untuk menampilkan angka dalam bentuk desimal. Jumlah pada seven segment ini kan ada 7 batang ini yang disusun membentuk angka dengan menggunakan huruf A, B, C, D, E, F, G, ada 7 ya. Dan ini disebut juga dot matrix. Kemudian setiap segmen ini terdiri dari 1 atau 2 LED yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk angka, dan satu LED-nya lagi berupa bulatan kecil yang digunakan untuk dot atau titik begitu. Oke, ini ada 2 rangkaian, yaitu rangkaian encoder dan rangkaian decoder. Nah, rangkaian encodernya adalah mengubah dari bilangan desimal ke bentuk bilangan biner. Kemudian rangkaian decodernya adalah tindak lanjut dari rangkaian encoder, yang mana dari bilangan biner itu kemudian diubah ke bilangan desimal, yang mana ini akan ditampilkan visualnya di seven segment itu. Kemudian ada selanjutnya ada jenis seven segment. Ini ada 2 juga, di mana ini ada seven segment common anoda dan seven segment common katoda. Nah, seven segment common anoda ini dia tuh akan aktif begitu jika diberi inputan logikanya itu rendah atau 0. Atau juga seven segment anoda ini disebut juga active low karena dia aktif ketika diberi logika rendah. Jadi kemudian ada seven segment common katoda. Ini kebalikannya dari common anoda, yang mana seven segment common katoda ini akan aktif saat diberi inputan tinggi atau high gitu ya, 1. Sehingga seven segment common katoda ini juga disebut dengan aktif high, karena dia hanya aktif jika diberi inputan 1. Baik, selanjutnya adalah keuntungan dari common anoda. Jadi keuntungan dari seven segment common anoda ini yang pertama adalah kemudahan dalam pengendalian. Jadi pada 7 segmen dengan common anoda, setiap segmen yang diaktifkan terhubung pada tegangan positif. Kemudian sementara pengendalian aktifnya itu dilakukan dengan menghubungkan kaki katoda segmen-segmen tersebut ke ground atau tegangan 0. Jadi ini memungkinkan pengendalian segmen-segmen secara langsung, yaitu menggunakan saklar atau driver sederhana tanpa memerlukan transistor begitu. Kemudian ada ketahanan terhadap ghosting. Jadi dalam 7 segmen dengan common anoda, segmen-segmen yang tidak diaktifkan ini tidak terhubung langsung ke sumber tegangan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya ghosting atau penampilan cahaya yang redup pada segmen-segmen tersebut. Jadi hal ini dapat menghasilkan tampilan yang lebih jelas dan meningkatkan kualitas visual. Kemudian ada kompatibilitas. Belum saya cantumkan dalam PPT, jadi kompatibilitasnya adalah 7 segmen dengan common anoda. Ini telah lama digunakan dalam banyak aplikasi dan banyak
sirkuit dan microcontroller yang mendukung secara langsung. Jadi ini membuat integrasi dan penggunaan 7 segmen dan kode ini jauh lebih mudah. Kemudian ada kekurangan dari common unknown. Konsumsi daya relatif tinggi. Nah, konsumsi daya ini relatif tinggi dibandingkan dengan konsumsi daya common katoda. Karena pada 7 segmen common katoda, semua segmen itu terhubung ke tegangan positif, sementara pengendalian aktifnya itu menggunakan kaki katoda yang dihubungkan ke ground. Jadi hal ini menyebabkan arus yang lebih tinggi mengalir melalui segmen yang diaktifkan karena tegangan positif selalu diberikan pada segmen tersebut. Jumlah arus yang lebih tinggi ini menghasilkan konsumsi daya yang lebih tinggi pada 7 segmen dengan common anoda. Kemudian selanjutnya adalah memerlukan resistor current limiting. Selanjutnya adalah keuntungan dan kelemahan atau kekurangan dari common katoda. Jadi keuntungannya pertama itu adalah efisiensi daya. Jadi 7 segmen dengan common katoda ini memiliki efisiensi daya yang lebih baik dibandingkan dengan 7 segmen common anoda. Karena pada 7 segmen common katoda hanya segmen yang diaktifkan yang membutuhkan arus, sedangkan segmen lainnya tetap dalam keadaan non-aktif dan tidak mengonsumsi daya. Jadi hal ini dapat mengurangi konsumsi daya keseluruhan dari tampilan 7 segmen. Kemudian ada kemudahan pengendalian. Jadi dalam 7 segmen dengan common katoda, pengendalian segmen-segmen ini tuh dilakukan dengan mengaktifkan atau memberikan tegangan positif pada segmen-segmen yang diinginkan. Ini dapat dilakukan dengan saklar atau driver sederhana tanpa memerlukan transistor. Kemudian tampilan jelas. Ketika segmen-segmennya pada 7 segmen common katoda aktif, mereka mengeluarkan cahaya yang terang dan jelas. Karena kaki katoda segmen-segmen tersebut terhubung ke ground, arus yang mengalir melalui segmen-segmen aktif memberikan kecerahan yang baik dan kontras yang tinggi sehingga tampilan lebih mudah dibaca. Kemudian ada kompatibilitas juga di common katoda ini, karena common katoda ini umumnya lebih umum gitu ya dan populer dalam berbagai aplikasi. Banyak sirkuit dan microcontroller yang telah didesain dengan dukungan langsung untuk 7 segmen dari common katoda ini. Jadi hal ini membuat integrasi dan penggunaan 7 segmen dengan common katoda menjadi lebih baik dan lebih mudah tentunya. Oke, kekurangannya itu ada kurangnya fleksibilitas dalam mengontrol tampilan segmen-segmen. Kurangnya fleksibilitas ini karena pada 7 segmen common katoda, kaki katoda dari masing-masing segmen terhubung ke ground atau tegangan 0, sementara pengendalian aktif dilakukan dengan memberikan tegangan positif pada segmen-segmen yang akan diaktifkan. Jadi hal ini mengharuskan pengguna untuk menggunakan transistor atau sirkuit pengendali tambahan jika ingin mengontrol setiap segmen secara individu. Dalam hal ini diperlukan komponen tambahan dan perancangan yang lebih kompleks untuk mengatur pengendalian segmen-segmen secara independen. Kemudian kedua itu ada resiko kegagalan jika ada satu segmen yang rusak. Ketika terjadi kesalahan pada satu segmen, seperti jika segmen tersebut rusak ataupun terputus, maka semua segmen yang terhubung ke common katoda tidak akan berfungsi. Jadi ini karena kesalahan pada satu segmen dapat mempengaruhi aliran arus ke segmen-segmen lainnya. Kemudian dalam beberapa aplikasi di mana kontrol individu segmen-segmen ini dayanya lebih rendah,
menjadi kebutuhan utama. 7 segmen common katoda ini mungkin bukan pilihan yang ideal ya, tapi banyak aplikasi dengan 7 segmen katoda ini tetap menjadi pilihan yang populer gitu. Jadi kemudian selanjutnya adalah dalam penerapan keseharian. Penerapan dari common katoda ini salah satunya ialah pada panel instrumen mobil. Jadi pada panel instrumen mobil 7 segmen digunakan untuk menampilkan informasi seperti kecepatan kendaraan, suhu mesin, ataupun level bahan bakar. Dalam konfigurasinya, kaki katoda dari setiap segmen, 7 segmen terhubung ke ground, sementara pengendalian segmen dilakukan dengan memberikan tegangan positif pada segmen yang diinginkan. Misalnya dalam tampilan kecepatan pada panel instrumen mobil, angka dari 0 hingga 9 dipresentasikan dengan kombinasi segmen-segmen yang diaktifkan. Ketika ingin menampilkan angka 6, segmen yang sesuai dengan bentuk angka tersebut akan dihubungkan ke tegangan positif, sedangkan segmen lainnya tetap terhubung ke ground, sehingga arus dapat mengalir melalui segmen yang diaktifkan dan menyala hingga membentuk angka 6. Kemudian ada beberapa contoh lainnya seperti remote control ataupun perangkat elektronik yang membutuhkan tampilan angka ataupun karakter. Selanjutnya ialah penerapan common anoda. Jadi penerapan common anoda ini salah satunya ialah pada jam digital. Jadi dalam jam digital ini 7 segmen digunakan untuk menampilkan angka pada tampilan. Dalam konfigurasinya ini semua segmen 7 segmen ini termasuk titik desimalnya terhubung ke tegangan positif, kemudian pengendalian segmen ini dilakukan dengan menggunakan kaki katoda segmen-segmen tersebut ke ground atau tegangan 0. Nah, jadi ketika angka ditampilkan pada jam digital ini berupa 7 dengan 7 segmen, angka tersebut dipresentasikan untuk menyalakan segmen tertentu untuk membentuk digit yang diinginkan. Jadi misalnya ingin menampilkan angka 5, segmen-segmen yang sesuai untuk membentuk angka tersebut akan diaktifkan dan menghubungkan kaki katoda segmen tersebut ke ground sehingga arus dapat mengalir melalui segmen yang diinginkan dan menyala. Kemudian dalam banyak aplikasi ini 7 segmen common anoda ini contohnya adalah perangkat elektronik seperti jam, ya kan, jam digital, oven microwave, kemudian dia pemutar DVD dan banyak lainnya. Oke, langsung saja kita pada penjelasan rangkaiannya. Ini adalah rangkaian encoder yang menggunakan NC yaitu 74147. Dan di sini dia ada 4 bit data yaitu 4 bilangan linear. Di sini ada 4. Yang mana bilangan desimalnya ini ada 1 di atas 1 sampai 9 yang berbawah 9. Oke. Nah, encoder ini kan dia termasuk negatif logik. Jadi ketika kita mengaktifkan atau menjalankan dari encoder ini, maka kita harus menginputkan nilai 0. Kalau kita inputkan seperti ini nilai 1, maka dia akan mati. Tidak dapat kita lihat outputnya yang dihasilkan dari 0 ya. Oke, langsung saja. Ini misalkan kita akan menginputkan desimalnya berupa 1. Maka kita mengubah nilai 1 di sini, di logic state ini, kita menjadi 0. Oke. Maka bilangan linear yang dihasilkan adalah 0001. Jika kita ini yang desimal 2, maka dia adalah 0010. Jika desimal 3, bilangan linearnya adalah 0011.
Dan jika desimal 4, dia nilainya 0,100. Dan jika desimal 5, dia hasilnya adalah 0,101. Ini dapat kita hitung 1, ini 2 pangkat 0, 1, kemudian di sini 1, 2 pangkat 2. Hasilnya kan 4. Jadi 1 ditambah 4, 5, sesuai dengan desimal yang kita inputkan. Kemudian jika desimalnya adalah 6, maka hasilnya adalah 0,110. Kemudian desimal 7, binarnya adalah 0,111. Jika desimalnya 8, binarnya adalah 100. Dan jika desimalnya berupa 9, oke, dia akan menghasilkan 1001. Coba kita tadi desimal 8. Oke, dia hasilnya 1000. Satunya di sini ya. Jadi tuh dia ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8. Jadi sesuai ya. Oke. Itu tadi adalah penjelasan metode cara kerja encoder itu sendiri. Ini sudah terlihat bahwa ini adalah sebuah rangkaian decoder dan pada rangkaiannya adalah decoder anoder. Jadi yang saya akan jelaskan ini adalah rangkaian dari decoder anoder. Yang mana rangkaian decoder ini mengubah dari biner ke desimal yang akan divisualkan pada segmen. Kemudian ini karena berupa anoda begitu ya. Jadi dia ini akan aktif jika diberikan inputan berupa 0 karena anoda itu sendiri adalah aktif low gitu kan ya. Ini kita coba misalkan kita inputkannya urutan deh. Kita inputkannya dari nilai 1 yang mana bilangan binarnya adalah 0001. Dan sini berarti 00, berarti di sini bukan nilai 1 karena 0001. Ya. Nah, yang aktif karena dia anoda jadi low. Jadi dia di sini nih. Udah 0 ya. 0-nya ini yang menjalankan untuk mengaktifkan pada segmen-segmennya. Ini kan kita urutannya dari A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Jadi yang aktif untuk menampilkan desimal 1 itu yang aktif pada segmen-segmennya itu pada bagian B dan C. Di sini kan A, sini B, C, D, E, F, dan tengah-tengah gitu. Nah, kalau kita inputkan desimalnya berupa 0,0010, oke, 2 dia. Nah, yang aktif ini adalah A, B, D, E, G. Kemudian jika binarnya berupa 3, maka 0011. Oke, yang aktif adalah A, B, C, D, G. Kemudian jika bilangan binarnya itu 0100. Jadi desimalnya adalah 4. Yang aktif adalah yang hidup itu adalah B, C, F, G. Kemudian biner desimal 5 itu binernya adalah 0101. Oke. Yang aktif adalah A, C, D, kemudian F, G. Oke, lanjut pada biner ke 6 yaitu 0110. 6 yang aktif adalah C, D, F, C,
D, E, F, G. Gitu. Kemudian kalau nilainya 7, itu berarti 1000. Ini 8 ya? Salah, salah. 0111. Ya, 7. Jadi yang aktif itu adalah A, B, C. Nah, visualnya di sini A, B, C. Kemudian kalau 8, ini dari sini 1, sini 0, 0, 0. Yang 8 yang aktif adalah A, B, C, D, E, F, G. Kemudian jika 9 itu sini, 1001. Oke, dan yang aktif adalah A, B, C, F, G. Nah, ini dari penjelasan dari decoder Anda. Dan kita lanjut saja pada decoder katodanya. Nah, kali ini kan decoder katoda. Nah, katoda itu kan dia termasuk aktif aktif high gitu ya. Jadi nilai di sini itu kalau aktif yaitu akan bernilai 1. Nah, ketika 0 dia ini berarti mati ya. Ini kan dia nih, dia lampunya tidak hidup pada bagian dengan bagian G. Oke, kita langsung saja ada penjelasannya. Nah, ini kan nilainya 0. Kita lanjutkan semua 0, 0, 0, 0, 0, desimal 0. Yang aktif adalah A, B, C, D, E, F. Jika kita mau desimalnya 1, maka binernya adalah 0001. Oke. Dan yang aktif adalah ini merah ya, karena ini katode, ini adalah B, C. Kemudian jika 0010, ini hasilnya adalah 2, maka yang aktif adalah A, B, D, E, G. Kemudian jika 1100, salah ya? 0011. Ya, ini akan menghasilkan desimalnya berupa 3, dan yang aktif adalah A, B, C, D, G. Kemudian ada 0100, desimalnya 4. Yang aktif adalah B, C, F, G. Kemudian ada 0110. Ini 6 ya. Yang aktif adalah C, D, E, F, G. Coba kalau 5 itu 0101. Oke, yang 5 ya. Ini yang aktif adalah A, C, D, F, G. Kemudian jika 7 itu adalah 01117. Dan yang aktif adalah A, B, C. Kemudian ini kalau kita menginputkan binernya untuk menghasilkan 8, berarti di sini adalah 1000. Dan yang aktif adalah A, B, C, D, E, F, G pada segmen sudah hidup. Dan ketika kita menghasilkan binernya adalah 1001, dia akan menghasilkan desimalnya berupa 9 pada layar pada satu segmen dia. Dan yang hidup adalah A, B, C, F, G. Jadi itu adalah penjelasan rangkaian dari decoder katoda. Semoga video saya ini bermanfaat dan jelas. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.